Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kita sadar atas adanya penyakit yang kita derita, dan harapan kita semuanya kesembuhan datang kepada diri kita yang lagi sakit ya. Kita berbicara tentang ilmu, pengetahuan, asumsi, dan makna di balik sakit. Kita berbicara ada apa di balik sakit. Ya, ilmu pengetahuan modern dibangun di atas landasan penelitian, percobaan, dan pengamatan. Dari sanalah muncul teori-teori tentang bagaimana tubuh bekerja, serta berbagai penjelasan tentang kenapa tubuh bisa sakit. Namun, semua itu sejatinya hanyalah menyentuh lapisan permukaan dari realitas kehidupan tubuh. Penelitian dan percobaan hanya mampu menjawab dua hal: kenapa dan bagaimana tubuh sakit. Kenapa? Karena ada proses biokimia yang terganggu. Bagaimana? Karena ada mekanisme tubuh yang berubah dari kondisi yang dianggap normal. Namun dua jawaban ini pun hanyalah hasil asumsi, karena didasarkan pada pengamatan terhadap akibat, bukan pada pemahaman terhadap sebab yang hakiki. Ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar menyentuh inti dari kehidupan itu sendiri, sebab ia memandang tubuh hanyalah sebagai benda yang bisa diukur, dibedah, dan diuji. Padahal tubuh bukan sekedar benda. Tubuh adalah makhluk hidup yang tunduk kepada hukum kehidupan, sebagaimana seluruh ciptaan Allah tunduk kepada sunnatullah. Pertanyaan yang tak pernah dijawab, yang tak pernah terjawab oleh laboratorium, ada dua pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab oleh ilmu pengetahuan modern. Untuk apa tubuh sakit? Mengapa tubuh sakit? Itu dua pertanyaan ini bukan bersifat ilmiah, melainkan rasional. Ia bukan bicara tentang mekanisme, tetapi tentang makna. Dan makna tidak dapat ditemukan melalui mikroskop atau data, melainkan melalui akal yang berpikir dengan jernih dan sesuai fitrah. Tubuh tidak pernah salah, ia hanya menjalankan hukum keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Sakit bukan bentuk kerusakan, melainkan bahasa tubuh untuk memberitahu bahwa keseimbangan sedang bergeser. Ia bukan musuh, melainkan pesan kasih sayang dari Allah agar manusia kembali kepada fitrahnya. Rasionalitas dalam memahami sakit. Berpikir rasional berarti menggunakan akal untuk menelusuri sebab dibalik sebab. Ketika tubuh sakit, pertanyaannya bukan bagaimana cara menghilangkan sakit, tetapi apa yang sedang tubuh komunikasikan. Apakah ada perbuatan yang menyimpang dari fitrah? Apakah napas, makan, aktivitas, atau pikiran sudah tidak lagi selaras dengan hukum kehidupan? Dengan berpikir seperti ini, seseorang tidak lagi melihat sakit sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan untuk kembali kepada pola hidup yang sesuai fitrah, kembali kepada keseimbangan nafas, makan, aktivitas, dan berpikir, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang diciptakan tubuh dengan sempurna dan memberikan padanya kemampuan untuk sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, dari asumsi ke kesadaran. Ilmu pengetahuan berhenti pada asumsi, tetapi akal yang berpikir dengan fitrah akan menembus hingga kepada kesadaran. Kesadaran bahwa sakit bukanlah musuh, melainkan guru. Bahwa tubuh bukan benda, melainkan amanah. Bahwa kehidupan
bukan tentang menaklukkan gejala, tetapi tentang menundukkan diri kepada hukum Allah dalam setiap mekanisme tubuh. Maka memahami sakit bukanlah soal banyaknya pengetahuan, tetapi sejauh mana kita mau mendengar dengan hati dan berpikir dengan akal yang tunduk kepada kebenaran. Sebab di balik setiap rasa sakit ada panggilan lembut dari Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Back to Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengingat dan bersadar diri kepada diri kita semuanya. Hakikat dalam kehidupan kita, siapa kita yang sebenarnya. Mari kita sadarkan diri agar kita tahu diri dan kembali kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah dengan jati diri kita. Tubuh kita akan terpendam dengan tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.